Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian ada maklumat dari orang tua kita, guru kita Kong Zainuddin. Ini ada undangan yang datangnya dari Jamilah. Ya. Undangan resepsi akad nikah dari Bapak Sofian dan Ibu Jamilah hari Sabtu 6 November, berarti Sabtu depan ya, di Jalan Surya Mutiara 3 RT 9 RW 2 samping Konggajen rumahnya ya. Baik, itu undangan yang dari Kongzen untuk acaranya di Sabtu depan. Kemudian undangan yang datangnya dari Masjid Raya Taman Cahaya yang insya Allah besok hari Ahad Minggu 31 Oktober 2021 bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Masjid Raya Taman Cahaya mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan acaranya pukul 4.30 atau ba'da subuh sampai dengan selesai. Diharapkan untuk jamaah hadirin sekalian untuk dapat hadir ke Masjid Raya Taman Cahaya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mari sama-sama kita simak, kita kaji, dan kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din, khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz al-Zahabi, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa bersalawat kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita kembali dapat hadir di majelis kita, kajian kitab Al-Kabair. Mudah-mudahan ini terus menuntun kita untuk menyadari betapa hidup ini kita harus menghindari dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar itu bukan hanya akan menuntun kita ke neraka, tapi juga akan menyengsarakan kehidupan kita di dunia. Sebab dosa itu energi negatif. Kejelekan itu energi negatif namanya.
Jadi kalau orang dalam dirinya itu banyak energi negatif, maka apa yang dia rasakan juga akan yang jelek-jelek. Nah, karena itu kita harus selalu mengasah hati kita, mengasah batin kita supaya betul-betul peka. Peka itu salah satunya adalah rasa takut kita melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu akan menimpa diri kita. Ya, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap kebaikan Allah berikan pahala bagi orang yang melakukannya. Nah, sebaliknya setiap kejelekan juga Allah berikan hukumannya setiap orang yang melakukannya, dan tidak akan keluar, tidak akan menimpa orang lain, pasti akan menimpa dirinya. Itu yang bahayanya dosa itu di situ. Tidak akan kena ke orang lain, tapi akan kena kepada dirinya sendiri. Ya. Dan semua sekecil-kecil apapun yang kita lakukan itu tidak ada yang luput dari catatan, dari pengawasan Allah. Enggak bisa ngelak. Kita kalau berbuat salah di hadapan manusia, terus banyak orang yang enggak tahu, nah kita masih bisa ngelak. Ya, orang misalnya korupsi, dituduh korupsi, dia masih bisa bagaimana caranya mencari jawaban supaya selamat. Nah, gitu masih bisa. Karena sesama manusia, yang hakimnya, yang penyidiknya masih punya kelemahan. Tapi kalau udah di hadapan Allah, nggak ada. Semua terbuka. Tidak ada satupun perjalanan hidup kita yang terlepas dari catatan Allah itu. Dipantau. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nanti kata Allah, kami sesungguhnya akan menghidupkan semua yang udah mati. Saat kiamat itu semuanya habis, Allah hidupkan kembali. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat semua perbuatan mereka yang lalu. Wa atharahum, dan jejak-jejak mereka. Asarnya itu semuanya ada. Perjalanan asar itu perjalanan kita, jejak hidup kita. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti. Nih kita duduk di sini ada jejaknya, Pak. Kita duduk di majelis ini ada jejak yang nempel. Dan ini tercatat. Karena itu di hari kiamat nanti semua bisa menjadi saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Tembok, ya kan, ubin, karpet, kayu-kayu, pintu, lampu, semua bisa menjadi saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Ya. Dan termasuk menjadi saksi atas kejelekan yang kita lakukan. Kenapa? Ahsaynahu fi imamin mubin. Kami simpen di tempat yang sangat kuat. Jadi semua catatan itu enggak ada yang hilang. Amal kita itu. Semua ada rekam jejaknya. Bahkan sekarang ada istilah jejak digital. Ya kan? Aktivitas kita di medsos, di apa itu, coba deh, di dunia aja udah bisa kita lihat. Orang aktivitas apapun di medsos, itu enggak ada yang hilang, Pak. Kita mengunggah sesuatu di Facebook 5 tahun yang lalu misalnya. Kitanya udah lupa nih. Di pikiran kita udah lupa. Bongkar lagi tuh di Facebook. Ketemu, Pak. Gitu. Nah itulah.
Jejak digital tuh begitu. Bahkan obrolan kita di WA, coba lihat kasus-kasus yang misalnya menimpa seseorang, ya itu sampai diperiksa itu chattingannya di WA kan. Misalnya terjadi tindak pidana korupsi, itu salah satu yang diperiksa bagaimana sampai dia melakukan korupsi, siapa aja yang dia ajak yang terlibat dalam perbuatan itu. Itu dilihat dari chattingannya Pak. Oh dia jam sekian ngobrol sama si ini kata-katanya. Oh iya dia ngajakin ini nih. Dia punya rencana ini dengan si Ano. Oh ketahuan jadi semuanya. Luar biasanya itu. Jejak digital. Itu udah tergambar di Al-Quran sebelum teknologi secanggih saat ini. Udah digambarkan oleh Al-Quran bahwa semua itu tercatat dan terekam. Bahkan nanti diperlihatkan di hadapan kita. Ada orang yang sampai terbelalak, melotot matanya, saking dia kagetnya dengan perbuatan dia di dunia. Yang itu tidak mungkin lagi dia ulang. Udah terlanjur dilakukan perbuatan salah itu, tinggal ada hanya penyesalan. Sehingga ada orang-orang yang nanti teriak di hadapan Allah, minta dikembalikan. Minta kembali lagi ke dunia. Sebentar aja. Ya, sebentar aja ya Allah. Saya pengen berbuat baik, menghapus kejelekan tadi. Enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Hanya tinggal penyesalan. Ya. Nah, maka kita betul-betul harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita. Ini kemarin masih tentang sholat ya, sebenarnya masih tentang sholat. Sambungannya ini. Karena panjang juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala idza kana yaumul qiyamati yu'ti birrajuli fayuqifu baina yadayillahi azza wa jalla fayamuru bihi ilan nar fayaqulu ya rabbi limadha fayaqulu Allah ta'ala li ta'khiris salati an awqatiha wa halafika bi kadiban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, apabila hari kiamat, nanti pada hari kiamat seseorang dihadapkan kepada Allah. Fayuqifu baina yadaillah, kemudian dia berdiri di hadapan Allah. Fayamuru bihi ilan nar, kemudian Allah menyuruhnya untuk masuk ke dalam neraka. Fayaqulu, dan orang itu bertanya, ya Rabbi limadha, ya Allah kenapa aku dimasukin ke neraka? Fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, li ta'khiris salati an awqatiha, karena dua sebab, karena dua kesalahan. Pertama, karena kamu suka mengakhirkan waktu sholat, menunda-nunda sholat. Wa halafika bi kadziban, dan kamu suka sumpah atas namaku padahal bohong. Ya. Dua dosa ini yang seharusnya kita itu masuk surga menjadi batal. Gagal, jadinya dimasukin ke neraka.
udah di hadapan Allah, berharapnya masuk surga, taunya dilempar ke neraka. Dengan sebab dua dosa ini. Karena sering mengakhirkan sholat dan sumpah palsu. Jadi mengakhirkan sholat itu bukan ninggalin, bukan. Ini belum ninggalin sholat nih, bukan ninggalin sholat. Kalau meninggalkan sholat itu kemarin istilahnya apa? Tahawun. Ya. Tarkus sholat. Itu dengan sengaja meninggalkan. Ini bukan ninggalin sholat, mengakhirkan waktu sholat, nunda-nunda. Itu aja udah menyebabkan orang masuk neraka. Masih dikerjain sholatnya itu. Masih dilaksanakan. Tapi sudah menyebabkan orang masuk neraka. Yang kedua, suka bersumpah demi Allah tapi bohong. Kan ada orang enteng begitu. Apa-apa demi Allah, apa-apa demi Allah. Cuman ngobrol dikit-dikit aja urusan yang kagak penting pakai demi Allah. Hanya untuk menguatkan omongan dia gitu, pakai sumpah. Ya. Wallahi, lalu pakai bahasa Arabnya, wallahi, wawunya tuh wawul qasam. Demi Allah artinya. Wallahi. Kalau wallahi itu pakai i. Pakai ujungnya itu. Majrur namanya. Dikasrohkan. Wallahi. Nah itu jadi sumpah tuh. Kalau wallahu enggak. Cuman artinya waw cuman dan di situ. Wallahu ala kulli syai'in qadir misalnya gitu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu hanya dan wawunya di situ. Tapi kalau pakai hi, wallahi, nah, dikasrohkan haknya itu, dia menjadi sumpah. Makanya orang Arab kadang-kadang dia mau sumpah wallahi, dia nggak berani. Kalau mau bilang wallahu, dia takut dibilang bukan sumpah, jadinya wallah gitu doang. Ada orang itu wallah gitu kan, nggak tahu hi apa hu. Tapi maksudnya hi dia supaya orang yakin gitu. Sering kan orang suka ngomong gitu, wallah. Atau tallahi sama taknya juga begitu, bermakna sumpah. Atau billahi, ada bi yang bermakna sumpah, tapi jarang dipakai. Yang sering banget dipakai itu wallahi. Artinya demi Allah. Jangan gampang. Ya. Kecuali mau urusan yang penting banget, urusan nyawa, kita menjadi saksi, nah itu disumpah. Sumpah palsu ini berat. Dan kalau udah dibiasain, dianggap enteng, dianggap remeh gitu. Ya. Pejabat disumpah, ya kan? Kayak Quran nih. Demi Allah, Masya Allah, itu berat banget tuh. Demi Allahnya itu. Kalau tahu-tahu kita akhirnya berbuat tidak sesuai dengan yang kita ucapkan dalam sumpah. Itu sumpah palsu. Itu pasti menyebabkan menjadi masuk neraka. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yawman li ashabi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau satu saat pada satu hari berkata kepada para sahabat. Baca doa begini Rasulullah di tengah-tengah para sahabat membaca doa begini. Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruman. Ya Allah, jangan biarkanlah kami dalam keadaan sengsara dan terhalang masuk surga. Nabi membaca doa seperti itu. Ya Allah, jangan biarkan kami terhalang masuk surga dan dalam keadaan sengsara. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah berdoa, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manisy syaqiyil mahrum?
Tahukah kalian siapa itu orang yang sengsara dan terhalang masuk surga? Qalu, para sahabat menjawab, man huwa ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Sahabat kalau ditanya nggak berani jawab sama Nabi. Jadi pasti balik nanya supaya Nabi menjelaskan. Ya, Nabi nanya, siapa orang yang sengsara dan terhalang masuk surga? Sahabat menjawabnya pakai pertanyaan lagi, siapa itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, tarikus sholah, itulah orang yang meninggalkan sholat. Nah, beda tuh tadi, kalau tadi yang atas itu mengakhirkan waktu sholat, ini ninggalin sholat. Jadi sengsara dan terhalang masuk surga, itu dunia akhirat tuh. Jadi dipastikan orang yang ninggalin sholat itu hidupnya sengsara. Syaqi. Coba perhatiin. Enggak ada kebahagiaan yang hakiki dalam hidupnya, enggak ada ketentraman, ketenangan. Kalau kaya bisa, sukses bisa, jadi pejabat tinggi bisa. Tapi sengsara. Itu yang tempo hari saya ceritakan. Ada seorang perempuan, cerdas, pinter, S3 di UI, nilainya cum laude. Dia menguasai beberapa bahasa. Sangat cerdas, sukses, punya jabatan tinggi. Dengan sebab dia tertimpa satu penyakit. Yang dia di usia muda dia tertimpa penyakit sehingga dia nggak habis pikir, kok saya bisa kena penyakit ini. Stres. Akhirnya apa? Minta disuntik mati. Saking udah nggak sanggupnya menghadapi penyakit satu doang. Selama dia hidup tuh hidupnya senang, terhormat, mewah. Hidupnya luar biasa, sukses luar biasa. Tapi begitu satu penyakit aja nempel dalam dirinya, dia udah nggak sanggup. Perasaannya udah nggak berguna, perasaannya udah menuju kematian. Sehingga dia nggak punya pilihan, suntik mati saya. Sampai di sidang berkali-kali waktu itu kan. Hanya untuk minta suntik mati, nggak sanggup. Jadi kesuksesan, kepinteran, pendidikan tinggi, harta yang berlimpah itu nggak menjamin orang bahagia. Coba kalau orang yang taat kepada Allah, penyakit itu bisa mendekatkan dia kepada Allah justru. Penyakit itu wasilah dari rontoknya dosa. Penyakit itu bisa membuat kita semakin akrab kepada Allah. Kenapa? Sabar kita jadi pahala. Ya, menghantarkan kita untuk selalu taqarrub, minta kepada Allah gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak taat, nggak deket kepada Allah, nggak ada kepikiran ke situ, yang ada begitu kena penyakit dikit, udah menderitanya luar biasa. Udah penyakitnya bikin sakit, perasaannya menambah dia menjadi lebih sakit. Jadi sengsara lah. Hidup di tengah-tengah kemewahan, rasanya juga menderita. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Kemarin saya baca di berita ada seorang artis. Tiba-tiba divonis kanker payudara. Wah, stres sudah. Stres. Terpuruk langsung Pak. Di tengah-tengah glamor kehidupannya yang tadinya luar biasa kelihatannya. Hidup mewah, itu langsung terpuruk. Gak sanggup. Batinnya itu gak kuat. Beda sama orang sholat. Beda. Orang kalau udah taat kepada Allah, ridho kepada Allah, gak ada yang berat hidup. Bahwa semuanya Allah timpa musibah, betul. Sama, tapi rasanya yang beda. Gitu loh. Masalahnya dirasa. Coba. Lebih enak mana? Enak makan apa makan enak? Nah, itu kan soal rasa kan? Bukan soal rejat enggaknya makanan.
Itu situasi. Orang kalau lagi makan enak, Masya Allah sambal terasi doang sama ikan asin, buah mulu makannya. Bener nggak? Kalau enak makan tuh begitu. Kalau badan sehat, pikiran anteng, apalagi suasananya wah, kita lagi rame-rame ya kan? Atau orang kalau lagi jalan-jalan tuh, lagi kita pergi wisata atau ziarah, kayaknya makan enak aja bawaannya kan? Itu padahal makanan sederhana Pak, sederhana banget. Karena situasinya membuat kita menjadi enak makan. Bukan soal lauk pauknya. Lauk pauk mewah nih, wah kita makan di pesta, apa aja ada yang kita mau pilih. Ya, tapi lagi nggak enak makan. Ya, biar makanan enak juga nggak jadi kagak enak. Nah, itu kan soal perasaan. Sama, penderitaan juga begitu. Nah, jadi ada banyak orang yang sebenarnya kelihatannya doang dia enak. Orang lain memandangnya dia enak. Wah dia mah enak. Semuanya ada. Ya kan? Padahal yang dia rasakan belum tentu. Penderitaan bisa jadi. Luar biasa. Nah, itu. Jadi pasti ya orang yang meninggalkan sholat hidup di dunianya dibikin sengsara, tidak nikmat hidupnya, di akhiratnya nanti terhalang masuk surga. Waruya annahu awwalu man yasudu yaumal qiyamati wujuhu tarikis shalah. Dan diriwayatkan bahwasanya yang pertama kali nanti yang ditenggelamkan pada hari kiamat ke neraka itu adalah wujuhu tarikis shalah. Wajahnya orang yang meninggalkan sholat. Dibobesin, ditenggelamkan itu diginiin, dilelepin gitu. Yang pertama kali nanti dilelepin ke neraka itu adalah mukanya. Ya. Mukanya orang yang suka meninggalkan sholat. Wa inna fi jahannama wadiyan yuqalu lahu al-mulhim. Dan sesungguhnya nanti di neraka jahanam ada satu lembah. Lembah tahu kan lembah? Ini gunung, bawahnya begini tuh. Nah. Ada satu lembah namanya mulhim. Lembah mulhim itu fihi hayatun yang isinya adalah ular-ular. Kullu hayatin sakhinun raqabatal ba'ir. Kullu hayatin sakhinu raqabatil ba'ir. Setiap ular itu besarnya sebesar leher onta. Ularnya. Masya Allah, leher onta. Leher kita aja gede. Ular segini, gede banget. Leher onta bisa, Masya Allah, 2 kali tiang listrik gitu. Gedenya. Besarnya sebesar leher onta. Tuluha masirata syahrin. Panjangnya itu sepanjang kita jalan dalam 1 hari, dalam 1 bulan. Yuk kagak kelihatan palanya. Jalan sebulan sampai mana kita? Sampai Jogja kali itu panjangnya. Ya Allah. Apa kerjaannya ini ular? Talsa'u tarikas shalah. Kerjaannya matokin orang yang ninggalin sholat. Wa yughli sammuha fi jismiha. Dia masukkan itu bisanya ke dalam tubuhnya orang sholat. Sab'ina sanah, selama 70 tahun dipatokin ular. 70 tahun. Di dunia aja belum tentu kita hidup 70 tahun ya. Patokin ular. Artinya penderitaan terus menerus. Ya. Summa yataharra lahmuhu, kemudian membusuk dagingnya.
selama 70 tahun dia disiksa oleh ular, ya, dan kemudian dagingnya membusuk. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu hikayatun. Saya ada waktu ya. Saya nanti mohon izin 15.30 ada acara duluan di Kemandoran Maulid. Ruya annam ra'atan min Bani Israel ja'at ila Musa alaihi salam faqalat. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan dari Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, inni adnabtu dzamban aziman." Ya Rasulullah memanggil Nabi Musa. Kan sama dipanggilnya juga Rasulullah karena sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Kata perempuan itu, "Sesungguhnya aku berdosa besar. Saya punya dosa besar, wahai Nabi. Wa qad tubtu minhu ilallahi ta'ala. Dan aku sudah bertaubat dari dosa-dosa besar itu kepada Allah. Fad'ullaha ayyaghfirali. Maka doakanlah aku, mohonkan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosaku. Wa yatubu alayya, dan mudah-mudahan Allah menerima tobatku." Ini pendosa nih. Pendosa besar, seorang perempuan datang kepada Nabi Musa minta didoain, dia tobat tapi dia belum tahu diterima apa enggak tobatnya. Dia minta supaya Nabi Musa mendoakan supaya Allah menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Faqala laha Musa alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Wa ma dzambuki?" Dosa kamu apa sih? Dosa besar apa yang udah dikerjain? Qalat, dia menjawab si perempuan itu, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni zanaitu wa waladtu waladan faqataltuhu." Sesungguhnya aku telah berzina dan aku melahirkan seorang anak, maka aku bunuh anakku itu. Zina, habis lahir malu, dibunuh. Kan suka begitu tuh. Di TV banyak. Ya, dibuang. Kasih orang masih mending, dibuang, dibunuh, dibungkus dalam plastik, masukin kardus. Ya Allah. Anak yang dia lahirkan sendiri, udah saking gak sanggupnya menanggung malu. Faqala laha Musa alaihi salam. Mendengar jawaban itu, Nabi Musa langsung berkata begini, "Ukhruji ya fajirah." Pergi kamu, diusir. Nabi Musa kesel mendengar pengakuan orang perempuan tadi. Dosanya kebangetan. Ya, udah zina, anaknya dibunuh lagi. Ya, pergi kamu. Ya fajir, wahai wanita pendosa. La tanzil naro minas samai fataharraqana fatuhrikuna bisyu'mika. Jangan sampai sebab kamu di sini akan menurunkan api dari langit yang akan membakar kami semua karena sebab dosamu. Nabi Musa nggak sabaran, doa emosi aja denger itu. Padahal orang ngaku, dia ngaku, dan dia udah bertobat. Nabi Musa marah-marah sampai diusir perempuan itu. Fakharajat min indihi, maka pergilah si perempuan itu munkasiratal qalbi, dengan hati yang hancur. Diomelin sama Nabi. Oh, diomelin Nabi. Maki-maki, diusir, hancur perasaannya. Nah, saat dia pergi, turun malaikat. Fanazala Jibril alaihi salam. Turunlah Jibril alaihi salam wa qala, dan berkata, "Ya Musa, ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka." Wahai Musa, ente ditanya sama Allah, kenapa begitu? Gituin Nabi Musa, ditegur sama Jibril. Ya, Allah bertanya kepadamu, "Lima rodat tataibah." Kenapa kau tolak orang perempuan yang mau tobat itu? Kenapa? Walaupun dia berdosa besar, dia ngaku dan dia udah tobat.
Kenapa ditolak? Ya Musa, ama wajadta syarran minha. Wahai Musa, apa kamu enggak tahu ada yang lebih dahsyat dosanya dari itu? Ada yang lebih parah dosanya dari si penzina yang kemudian melahirkan dan dibunuh anaknya. Qala Musa, kemudian Musa berkata, ya Jibril, wa man huwa syarrun minha. Apa ada dosa besar yang lebih dari itu tadi? Si perempuan itu. Qala Jibril kemudian menjawab, tarikus shalah amidan muta'ammidan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu dosanya berarti lebih berat daripada penzina yang melahirkan anaknya dan kemudian dibunuh. Coba bayangin. Jangan anggap enteng ini. Sengaja ya. Amidan muta'ammidan. Dengan sengaja ninggalin sholat. Kan kemarin ada 2 model dosanya. Orang yang meninggalkan sholat karena tidak percaya terhadap sholat, tidak mengakui kalau perintah sholat itu adalah perintah Allah yang wajib kita lakukan, nganggap enteng. Itu kan kufur dia. Kufur. Buat apa sih sholat? Nggak usah lah, yang penting kita hidup baik aja. Nah gitu tuh. Jadi ninggalin sholat karena nggak penting sholat itu. Hidup itu bukan harus kelihatan nunduk-nunduk begitu, enggak. Pokoknya kita berbuat baik kepada orang. Nolong orang. Nah, sholat itu nggak penting. Kalau ada orang ngomong begitu dia kufur. Ini kan sengaja, tapi menolak kewajiban sholat. Kufurnya itu karena menolak kewajiban sholat. Kalau ninggalin sengaja juga, nah ini yang kedua nih, ini yang tadi nih, yang lebih besar daripada dosa zina. Ninggalinnya sengaja, tapi sebenarnya mah mau, dia percaya, cuman males, berat, ogah, gitu. Nanti aja kalau udah tua-tuaan. Nah, yang begitu tuh, yang segitu aja tuh, dia masih percaya bahwa sholat itu perintah Allah yang harus dijalanin, itu dosanya sudah lebih berat daripada wanita penzina yang membunuh anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir satu lagi. Hikayatun ukhra. Hikayat yang lain. Ini ceritanya tentang orang yang meninggalkan sholat saja. An ba'di salaf annahu ata ukhtan lahu matat fasaqata kisa minhu fihi malun fi qabriha. Dari sebagian ulama-ulama salaf ada cerita begini, bahwasanya ada seseorang yang menghantarkan saudara perempuannya yang meninggal, nguburin, ya, ngantar ke kuburan, nguburin. Saat lagi proses nguburin itu dia turun ke dalam kuburnya, fasaqata kisa minhu. Tahu-tahu dompetnya jatuh ke dalam kuburan. Ini pernah saya ceritakan, tapi ini pas ceritanya seperti itu. Dompetnya jatuh di dalam kubur itu. Fihi malun, di dalamnya ada uang banyak. Falam yus'ir, dia enggak berasa. Falam yus'ir bihi ahadun, yang orang lain juga enggak ada yang tahu. Dianya enggak berasa, orang lain enggak ada yang tahu. Hattan sarafa an qabriha, sampai selesai penguburan dan pergi. Summa zakarohu, begitu sampai di rumah dia ingat, ya dompet saya enggak ada. Faraja'a ila qabriha, maka dia kembali ke kuburan itu. Fanasyabahu, dia bongkar kuburan itu. Ba'da man sarafan nas, setelah orang-orang pada pergi. Dia sendirian, dia bongkar itu. Orang udah sepi.
Fawajadal qabra yashta'ilu 'alaiha naran. Tahu-tahu di dalam kuburan yang baru aja beberapa langkah ditinggal itu, baru aja selesai dikuburin itu langsung menyemburkan api menyala-nyala dari kuburan itu. Faraddat turabu 'alaihi, buru-buru dia tutup lagi. Kaget dia. Baru beberapa menit ditinggal, ada api yang nyembur di situ. Ya, buru-buru ditutup lagi. Dia pulang, ya, ketakutan. Faradat turab 'alaihi wa raja'a ila muhi. Dia pulang, dia temuin ibunya. Bakian, nangis hazinan, benar-benar dia nangis di depan ibunya. Karena dia melihat langsung ada api di kuburan adiknya. Nyembur dari dalam kuburan. Baru digali sedikit udah nyembur api. Faqala, dia tanya sama uminya, ya umma akhbirni an ukhti wa ma kanat ta'malu. Bu, sebenarnya apa sih dosa adik saya? Apa yang dia kerjain? Ibunya kaget. Kok nanya begitu? Qalat, ibunya bertanya, wa ma su'luka anha. Kamu nanya apa sih? Enggak ngerti ceritanya ibunya. Dia tahu-tahu langsung nanya, adik saya punya dosa apa? Sehingga ibunya balik bertanya. Kemudian dia menjawab, qala ya ummi ra'aitu qabraha yus'ilu 'alaiha naran. Aku melihat dari kuburnya itu menyembur api yang menyala-nyala. Dari kubur adikku itu. Qala, kemudian dia berkata, fabakat, dia nangis, ibunya itu nangis, wa qalat, dan ibunya berkata, ya waladi, kanat ukhtuka tatahawanu bis shalah. Adikmu itu dulu sering ninggalin sholat. Kuburnya belum lagi sampai 1 jam ditinggal, begitu digali udah nyembur api. Ya. Sebab meninggalkan, meremehkan sholat tadi. Itu ini yang tadi itu dosa sholat kedua, dosa ninggalin karena meremehkan. Wa tuakhiruha, dia sering mengakhir-akhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. Ya, sholat mah sholat tapi di ujung mulu. Fahadha halun man yuakhiru sholat. Inilah keadaan orang yang suka mengakhirkan waktu sholatnya. Ya. Fakaifa halaman la yusalli, bagaimana keadaan orang yang enggak sholat, yang ninggalin, yang mengakhirkan waktunya aja begini, ya, dia bukan enggak ngerjain, dia kerjain, tapi ketinggalan mulu, udah di ujung mulu, ya kan, udah mau habis baru sholat. Ini dosanya itu udah membuat kuburannya langsung nyembur api. Bagaimana yang kagak sholat? Fala nas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah ta'ala ayyu'inana alal muhafazah alaiha. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu menjaga sholat fi awqatiha, di dalam waktu-waktunya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah maha pemurah dan maha penyayang, maha pemurah kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita. Ya, hidup itu memang harus nurut sama Tuhan. Intinya begitu. Karena kita ini hidup bukan maunya kita, ya kan? Semuanya diatur, ditentukan. Orang sholat itu menunjukkan bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, sehingga kita mau sujud. Nah, kalau kita kagak kerjain, kita nggak mau sholat, itu artinya apa? Sama dengan kita nggak mau mengakui Allah Tuhan kita. Ya, meremehkan Allah. Perintah raja dicuekin. Nah, kan sama aja kita tidak mau mengakui dia sebagai raja kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdi ya karim ya maulana ya ma'abud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa akhlaqan kariman mubarakan nafi'ah wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.